Heyo, kembali lagi ke channel saya. Nah, sebelum kita ke soal selanjutnya, pembahasan soal selanjutnya, yuk saya kasih waktu dulu untuk kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like bagi yang belum like, dan share ke seluruh kontak kalian ada di media sosial. Supaya apa? Supaya sama-sama belajar ya, mendapatkan ilmu yang sama. Nah, oke ya, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau udah baru kita akan lanjutkan ke pembahasan soal. Terus di akhir video nanti ada kotak ya. Itu kalian bisa klik untuk menonton ke video selanjutnya tanpa harus bolak-balik lagi. Oke? Sampai bertemu di soal berikutnya. Nah, kita bahas sekarang soal nomor 6. Ini adalah soal yang lagi hits juga ya, yang lagi meledak di media sosial. Soal panda nih, pandanya unyu nih. Oke, skip, kita lanjut ke soalnya. Jika K sama dengan 5, maka bla 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 ini tenaon gitu ya. Nah, mungkin agak sedikit gimana ya, tapi katanya soalnya sudah muncul tahun 2018. Yang saya baca dari informasi berita ataupun ya yang tersebar di media sosial katanya sudah muncul dari 2018. Jadi ya saya juga merasa tidak asing dengan bentuk ini gitu ya. Nah, cuman entah benar atau enggak ya kita cuman mereka-reka, kita bahas aja benar atau enggaknya ya urusan belakang. Ya, yang penting mempelajari hal yang baru lah. Nah, bahasa panda katanya gitu. Nah, K sama dengan 5, maka bla bla bla. Berarti ada sesuatu pengubahan dari K sama dengan 5 ini ke sini. Nah, kalau K sama dengan 5, nah memang sedikit agak instingnya berbeda ya. Cuman kalau menurut bahasa Panda katanya gini. Kalau K itu adalah 5, artinya K itu merupakan alfabet ke-5 dari yang bahasa manusia. Nah, jadi gini. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, dimulai dari huruf E itu K-nya. Nah, jadi berturut K, ini L, ini M, ini N, O, P, Q, R, S, T. Aduh, ini kayak anak TK kita ya. Belajar huruf alfabet ya. Nah, itu T, ini U, V, W, X, Y, Z. Lalu A, ini B, ini C, D, E, F, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita terjemahkan untuk pola dari pertanyaannya. Nah, katanya di situ HKX, berarti H itu di sini ya. H itu apa? Oh, FGH ya, berarti sorry, itu kan bahasa pandanya ya. Bahasa pandanya H berarti iya ya. Berarti sini FGH gitu ya. Berarti ini A, B. Nah, berarti B ya. Maka B, kemudian K di bahasa Panda adalah E, berarti B, BE, X itu apa? X itu adalah R. Nah, B, E, R, G itu apa? G di bahasa Panda adalah A, berarti B, R, A. V itu apa? V di bahasa Panda adalah P. Nah, berarti ini tadi lagi-lagi adalah G ya. G itu kan adalah A ya. Berapa? Nah, berarti ini berapakah menurut saya ya. Berapakah? Terus NG. NG berarti H. G tadi itu adalah A. Y itu adalah S. Berapakah hasil kalau nggak salah ya. Oke, hasil. JG. J-nya itu adalah di sini nggak ada ya. H, I, J, K. Berarti A, B, C, D, E. Nah, gitu. Hasil J itu adalah D. D. Berapakah hasil? G itu tadi apa? G itu adalah A. Hasil dari kayaknya ya. Oke, berapakah hasil dari? Ini sudah selesai, ini sudah selesai. Ini Y itu adalah S.
G itu adalah A, Z itu adalah, mana Z? Ini ya, T. Berapakah hasil dari, ini kayaknya 1 ya. 1, ini apa? J itu adalah D. 1D, O itu adalah I. 1 Z itu adalah T. Nah, 1 ditambah kayak ini ya. Oke, 1 ditambah, ya GZ sudah 1 juga. Berarti kita sudah pecahkan. Berapakah hasil dari 1 ditambah 1? Yaudah. Nah, berarti 1 tambah 1 adalah 2. Itu bahasa manusia. Kalau bahasa pandanya apa? 2 kita terjemahkan. D itu adalah ini, J. U itu di bahasa manusia adalah, U di bahasa manusia, bahasa pandanya adalah A. Berarti JA, A itu adalah G. Ini ya. Berarti jak. Nah, maka terjemahan soal tersebut jawabannya adalah D. Gitu kira-kira. Jadi K sama dengan 5 artinya seperti ini. Memang sedikit panjang, tapi kalau kita udah ketemu polanya ya pasti gampang jadinya. Gitu ya. Oke, itulah untuk bahasa Panda. Ya, ternyata tidak sesusah itu kalau udah tahu. Nah, jadi ini persiapan aja untuk kalian yang belum UTBK. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini sama kayak yang soal sebelum-sebelumnya. Sebuah kode menuliskan full gate menjadi ini. Maka Jordan akan dituliskan menjadi, nah, kalau kita perhatikan bentuknya. Full gate berarti VULGATE, katanya menjadi FOTZGV. Coba kita lihat bahwa V sama ya, GTTG berarti ini ada pola yang berulang, gitu aja, pola yang berulang karena hanya bertukar posisi. Artinya dalam alfabet mereka pasti sama. Logikanya kita berpikir ke situ. Maka kalau kita tuliskan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kita tulis berulang. Nah, jadi gimana? Ya cerminannya aja, cerminannya. Berarti ini Z gitu kan. ZYX, WV, UT, SR, KP, ONM, LK. Nah, dan seterusnya, gitulah pokoknya. Kenapa? Coba kita lihat. Katanya V menjadi E. Ini V, nanti di sini apa? Pasti E. Gitu ya, ini D, ini C, ini B, dan ini A pasti. Nah, gitu. Jadi V adalah E dan E adalah V. Nah, gitu. Jadi ada pola yang sama. Di situ logikanya. Ya udah, berarti udah langsung ketahuan dong seperti ini. Kalau gitu, Jordan udah langsung bisa dapet. Nah, J di bahasa manusia ini sama dengan apa? Di bahasa aliennya. Ki berarti ki. O di bahasa manusia adalah L, berarti L. R di bahasa manusia ini berarti KLM, ini berarti J, ini I ya. Nah, berarti R itu sama dengan I. Maka ini I. D di bahasa manusia adalah W ini ya. Nah, berarti ini W. Ya udah, berarti kan KLI W ZM. Selesai, yang C jawabannya. Nah, KLI WZM. Nah, itu aja. Jadi tinggal kita tentukan dulu polanya seperti apa. Ada yang menarik, ini kan sama, tinggal tukar posisi, berarti polanya sama. Ini juga sama, ini sama. Nah, gitu aja kira-kira. Nah, itu ya untuk nomor 7. Gampang ya kalau udah tahu polanya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 8. Nah, di sini dikatakan jika 5 sama dengan IUKT dan 7 sama dengan PCRCB, maka 9 sama dengan. Nah, kalau kita melihat insting ya, secara insting langsung, maka 5 itu kan hurufnya ada 4 ya, yaitu LIMA. Nah,
itu beranalogi dengan IU T. Kemudian juga gitu, 7 TUJUH itu akan sama dengan PCR CB. Dan betul ternyata CC ini UU sama. Nah, sekarang 9. Berarti kalau 9 itu kan ya SEMBILAN. Nah, ini akan sama dengan apa? Nah, gitu kira-kira. Tapi kita lihat apa relasinya antara LIMA dengan IUKT. Nah, kalau kita buat seperti ini. Antara L dengan I itu kan hurufnya mundur ke belakang. I dengan U maju ke depan. Berarti tidak bisa seperti itu. Nah, M maju ke depan, A mundur ke belakang. Jadi polanya agak aneh. Sehingga coba kita berpikir bahwa ini kita balik tulisannya. Nah, jadi A, M, I, L menjadi IU T. Nah, A itu kan 1 ya di alfabet. I itu 9. 1 ke 9 plus 8. Nah, M itu 13. Sedangkan U itu 21. Berarti 13 ke 21 tambah 8. Sama, plus 8. Kemudian, I itu 9. Q itu adalah 17. Nah, OPQ gitu ya. Berarti kan plus 8 lagi. Nah, kemudian L di situ adalah 12. T itu 20. Berarti plus 8 lagi. Nah, maka sudah benar. Polanya adalah plus 8 dari huruf sebelumnya. Nah, gitu juga. Ini gitu. 7 berarti diganti jadi hujud. Coba sama atau enggak kan gitu ya. Nah, hujud menuju PCRCB. H itu 8. 8 ditambah 8, 16. Ternyata betul kan? P itu adalah 18. MNOP. Nah, U itu 21. 21 ditambah 8. Tambah 5 aja udah Z ya. Maka benar. Tambah 3 lagi ke C. Berarti ini ketiga. Nah, dan seterusnya. Berarti polanya tambah 8. Sehingga 9 ini kita balik dulu. Menjadi NALIBMES. Nah, N di situ 14. Tambah 8, 22. Berarti huruf yang 22, T itu 20. V berarti ya. Nah, A itu 1. Tambah 8, 9. Berarti yang 9, I. Nah, udah. VI siapa di situ? Jelas ya, sudah ketahuan kan? Tanda-tanda kehidupan, yaitu yang B. Fitki Juma. Nah, berarti ini Fitki Juma. Selesai. Nah, jadi kalau kalian perhatikan L ke I. Coba nih, L itu kan 12, I 9. I itu adalah 9, U itu 21. Kan jauh ya, polanya agak aneh. Sekarang coba dibalik. Ada polanya nggak? Nah, gitu. Jadi memang agak sedikit berpikir di luar kontekstual. Artinya di luar nalar manusia lah. Gitu kira-kira ya. Nah, itu untuk nomor 8 ini. Gampang ya jadinya ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Nah, ini sama kayak bahasa Panda tadi sih ya. Jadi, kalau tadi kan K sama dengan 5, sekarang D sama dengan 3. Berarti kita buat lagi urutan hurufnya. Nah, sekarang D yang sama dengan 3. Berarti di huruf manusia yang ketiga itu kan C. Di huruf Panda itu berarti adalah D. Nah, udah berarti kita urutkan aja seperti biasa. C, D, E gitu ya. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B. Nah, ini kita terus urutkan aja. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Aduh, seperti anak TK ya. Q, R, S, T, U,
VW X Y Z A B C. Nah, gitu ya. Oke. Berarti tinggal kita cocokin dong. Maka IBTJM, apa IBTJM itu? Nah, kita masukin ke sini IBTJM di bahasa pandanya. Berarti ini I, maka H, ya. B di bahasa itu adalah A ya, ini ya. Nah, berarti H siga nama I hasil ya. Oke, hasil. E itu adalah D. Hasil ini kayaknya 2 ya. Kemudian LB. L itu adalah K, 2 K. B itu adalah ini ya, A lagi, 2 K. M itu adalah L. Sedangkan J itu adalah I ya. Berarti hasil 2 kali, ini sudah hasil 2 kali. Nah, U itu adalah T. J itu adalah I, berarti 3 lah langsung ya. Berarti 2 kali 3. Ya udah, hasil 2 kali 3 adalah 6. ENAM. Ini yang kita terjemahkan ke bahasa pandanya. E di manusia itu sama dengan F di bahasa panda. Berarti ini F. Gak perlu, aduh maaf ya, kurang fokus. Nah, jadi langsung aja 6 ya. Sugan teh mencari ke bahasa pandanya lagi. Oke, berarti jawabannya langsung 6 ya. Nah, gampang. Tapi kalau kita mau terjemahkan boleh lah ya, biar nggak malu. Nah, ini F. N-nya itu adalah O ini ya. A itu adalah B. Dan M di situ adalah N. Berarti verb N kalau diterjemahkan ke bahasa pandanya. Nah, gitu kira-kira untuk nomor 9. Oke, selesai ya. Nah ini soal terakhir. Perhatikan data bahasa hipotesis berikut. Segala macam. Berdasarkan data di atas, bagaimana cara mengatakan panda menyukai anak muda? Nah, ada panda, ogwen, anak muda, barik, banyak panda ogwens, anak muda menyukai panda, bla bla bla. Nah, kita perhatikan. Panda ogwen, anak muda menyukai panda. Kalau bahasa Indonesia kan SPOK ya. Berarti harusnya pandanya terakhir. Tapi ini ogwennya justru di depan. Nah, justru pandanya di depan. Ini kan berarti panda gitu ya. Ini panda. Bariknya ini adalah yang anak muda. Nah, berarti menyukai itu berarti ngik gitu ya. Nah, berarti ini harus dibalik dulu. Cara berpikirnya harus dibalik. Nah, berarti kalau gitu panda menyukai anak muda, berarti anak mudanya di depan. Anak muda siapa? Bar, tanda tanya, Ika. Ini udah selesai. Menyukai, ya. Menyukai berarti tambah N dengan ngik nanti. Berarti ini N, sesuatu di sini ngik di belakang. Ya udah, pandanya apa? Gwen. Berarti ini O, tanda tanya, G, W, N. Nah, selesai. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Gitu ya. Jadi masalah subjeknya, anak muda menyukai panda, pandanya di depan, anak mudanya di tengah, menyukainya di terakhir. Berarti kalau gitu ini juga gitu. Anak mudanya di depan, pandanya di tengah, ogwen, dan menyukainya ngik di terakhir. Nah, sehingga sudah sesuai dengan bentuk yang ininya. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, jadi perlu diperhatikan aja, ini jangan gugup. Lihat aja, ada nggak yang bisa ditukar-tukar posisinya. Pasti gampang. Nah, begitulah kira-kira pembahasan model soal baru yang katanya muncul di UTBK dan hits untuk di media sosial. Jadi, kita sudah membahas untuk yang penalaran umum sepertinya ini ya. Ya nggak apa-apa. Kalau pengetahuan kuantitatifnya akan gue bahas di video yang akan di TPS kuantitatif khusus. Nah, itulah kira-kira pembahasan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya supaya semakin tahu teman-teman kalian dan dapat pahala lo ya. Nah, itulah dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan salam sukses.